Gubernur instruksikan seluruh OPD optimal bertugas sambut para tamu Pesparani. Gubernur Maluku Sete Asegaf menegaskan seluruh OPD yang diberi tugas tanggung jawab melayani tamu yang akan hadir di Ambon untuk mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik pertama nasional secara optimal. Asegaf menegaskan hal tersebut saat berlangsung rapat evaluasi akhir panitia Pesparani yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku Rabu pagi. Ia mengatakan sukses melayani para tamu dan peserta pada saat event seperti Pesparawi Nasional dan MTQ serta HPN tidak boleh dinodai dengan kerja yang tidak optimal. Pelayanan prima sangat penting agar memberi kesan positif kepada para tamu undangan maupun peserta selama pelaksanaan Pesparani berlangsung. Tidak saja bagi OPD yang diberi tanggung jawab untuk melayani para tamu, pelayanan prima juga harus ditunjukkan oleh pihak hotel dan penginapan di mana para tamu tinggal termasuk restoran dan rumah makan. Berdasarkan laporan panitia hingga hari ini total sementara yang sudah memastikan hadir di Ambon yakni 5.807 orang terdiri dari peserta dari 34 daerah sebanyak 4.803 orang, pejabat daerah yang ikut 497 orang, LP3KD sebanyak 210 orang, dan pengembira sebanyak 210 orang. Jumlah ini belum termasuk tamu undangan yang diundang sebanyak 2.000 orang. Sementara itu akomodasi yang telah disiapkan oleh panitia sebanyak 5.800 kamar untuk menampung ribuan peserta maupun tamu undangan baik hotel penginapan termasuk balai diklat. Saya berharap semua pimpinan-pimpinan dinas, badan, biro yang punya tugas untuk melayani para tamu ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, jangan sampai ada kekecewaan. Saya tidak mau ada kekecewaan sekecil apapun. Saya akan cek karena kita sudah bagi tugas. Provinsi A dilayani oleh unit kerja ini, sehingga kalau mereka klaim, saya tinggal mencek ke biro yang bersangkutan atau badan atau dinas yang bersangkutan. Ya, pengalaman kita tadi Pak Wagub sudah bilang, pengalaman kita dengan menghadirkan MTQ, dengan menghadirkan Pesparawi di tempat ini, di kota ini, saya kira kita punya pengalaman yang besar. Ya, dan ketika 2 event nasional itu berlangsung di Ambon tidak ada keluhan. Kapolda Maluku Irjen Polisi Roy Kelombo menyatakan aparat keamanan Polri dan TNI sebanyak 1.300 personil akan diterjunkan untuk mengamankan jalannya kegiatan Pesparani yang akan dilangsungkan 27 Oktober di Kota Ambon. Lumo mengakui faktor kerawanan yang patut diantisipasi pihaknya yakni persoalan kepadatan lalu lintas. Untuk mengurangi kemacetan, Lumo mengatakan Dirlantas Polda Maluku bersama Disub Provinsi Maluku akan melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan terutama saat acara pembukaan. Salah satu kerawanan yang mungkin timbul adalah kepadatan arus. Kepadatan arus atau kemacetan akan terjadi di jalan-jalan, katakanlah di Lapangan Merdeka itu pasti karena itu pusat acara, dibuka di situ. Kemudian di lokasi-lokasi lomba lainnya, termasuk juga jalan protokol, jalan yang memang padat, ya, urat nadi arteri, jalan arteri ini. Cuma satu jalan yang ke sana ini, Batu Merah ini ya. Batu Merah dan sekitarnya akan ada penjagaan-penjagaan rekayasa yang sangat teliti, ketat untuk mengeliminir, mengurangi kemacetan. Pangdam 16 Patimura Majen TNI Syukur Panoto mengatakan pihaknya siap membackup Polri memberikan pengamanan yang terbaik kepada seluruh tamu undangan termasuk pengamanan VVIP terhadap RI1 selama pelaksanaan Pesparani. Jika Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Yusuf Kala dipastikan hadir membuka acara Pesparani, maka Kodam 16 Patimura telah menyiapkan protap pengamanan VVIP bagi pimpinan tertinggi negara itu. Kodam 16 Patimura dalam hal ini selaku Korps Pamwil VVIP wilayah Maluku melaksanakan pengamanan Presiden RI 1 bersama Polda Maluku dan pemerintah daerah setempat serta unsur pendukung lainnya. Kita dilibatkan untuk Pesparani ini untuk melaksanakan pengamanan bersama. Kepolisian cukup banyak. Kita kan belum tahu apakah presiden datang atau tidak, kan belum ada kepastian kan. Kalau presiden datang pasti ada pengamanan yang lengkap gitu, ya. Berarti sampai saat ini belum ada kepastian. Belum. Apakah ada peningkatan pengamanan? Ya, pengamanan presiden beda memang. Ya, pemberlakuan pengamanan VVIP dengan pengamanan biasa beda.
Sementara itu, Ketua Panitia Pesparani yang juga Wakil Gubernur Maluku Said Saobroa mengakui untuk kegiatan Pesparani pertama panitia penyelenggara mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 12 miliar rupiah dari 20 miliar yang diusulkan, sedangkan dari pemerintah daerah sebesar 20 miliar rupiah. Kita harapkan dari APBD 20 miliar dan itu sudah terrealisir, ya. 20 miliar kita harapkan dari APBN, tetapi ya mungkin karena kondisi keuangan negara, kita juga memahami, maka mereka bantu 12,2. Upaya-upaya lain karena anggaran itu ya kalau kurang dari 40 miliar itu tidak mungkin. Karena itu kita sudah peras 3 tahun yang lalu itu 40 miliar. Jadi pasti kalau tahun sekarang ini pasti mesti lebih. Tapi tetap kita efisien. Kenapa kita efisien? Karena memang kondisi keuangan negara secara menyeluruh maupun daerah juga sangat memprihatinkan sehingga kita efisien. Berapa jumlah yang akan kita dapat, itu akan kita bicara juga dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seluruh persiapan pelaksanaan Pesparani hingga hari ini telah rampung lebih dari 95%. Saat ini pekerjaan tribun utama terletak di depan kantor gubernur dan tribun sisi kiri kanan telah rampung dan tinggal dilakukan finishing. Sejumlah venue yang dipersiapkan untuk perlombaan seperti Baileu Okumene, Baileu Sewa 5, Taman Budaya, Gedung Xavierus, Kristiani Center, Catholic Center, dan Islamic Center telah rampung dan dalam tahap dekorasi serta pengisian peralatan pendukung. Dari segi transportasi, panitia menyiapkan 205 bus ditambah 40 bus bantuan Kementerian Perhubungan yang tiba di Ambon. Pesparani Katolik pertama mengusung tema membangun persaudaraan sejati dari Maluku untuk Indonesia dan subtema dengan pelaksanaan Pesparani Nasional Katolik pertama kita padukan tekad dan upaya meningkatkan semangat persatuan dan kebinekaan demi kemajuan bangsa dan kemuliaan Tuhan.